Wah, ini total pari banyak amat ternyata di sini. Ada 9 ekor. 9. Ini yang gua sortir-sortir, sisanya ya kadang-kadang saudara mau, teman mau, adalah kita lepas. Baik ya. Orang mah 9 naga, ini 9 pari. 9 ekor. Ya. 9 pari, oke. pari. Dari pari kita ke ini RTC-nya, buset, gendut banget itu. Oke, kita menuju ikan yang berbahaya ya, ini yang gua mau ketemu nih hari ini. Arapaima gigas ada 2. Nah, Ini jadi dia Arapaima. ada 2. Ini Arapaima, ini yang lama, gua beli di 2019. Wow, ini Arapaima golden bang. Enggak, yang biasa. Biasa. Tapi kok emas gini? Iya. Cara apa nih model begini? Ini toman santik. Toman. Nah, ini toman santik nih. Gila, ini gede banget toman santik. Nah, ini toman santik. Tuh. Anjir. Oh my god, oke. Albino ya, matanya merah. Matanya merah. Tuh. Gila guys, Granulosus albino nih langka banget. Kok bisa sampai putih banget gini nih? Outdoor King of the Jungle, gue main jauh-jauh ke Pekanbaru Riau buat melihat megatank terbesar di Indonesia, 100 ton. Di masa pembuatannya, megatank ini adalah terobosan yang paling gila di Asia Tenggara karena megatank ini super jumbo, bahkan mengalahkan rumah gue gedenya. Dengan koleksi ikan juga yang sangat-sangat ngeri. Ada banyak yang cuman satu-satunya di Indonesia, maksudnya yang terbesar ya. Nah, gue pengen ketemu sang owner yang tidak lain tidak bukan sudah sangat melegenda, Bang Giovanni Suhendi, untuk lihat langsung megatanknya sebenarnya se-wow apa sih. Ada satu ikan yang pengen gue ketemu banget karena benar-benar susah sekali untuk ngegedein ikan ini. Namanya Goliath Tigerfish raksasa. Langsung aja deh kita kunjungi koleksi ikannya Bang Gio, ada apa aja? Let's go guys. Outdoor King of the Jungle, gue lagi ada di depan rumah owner dari megatank terbesar di Indonesia, 100 ton. Nah, ternyata rumahnya bukan 100 ton lagi, rumahnya udah, wah ini 100.000 tahun gue kerja nggak kebeli nih. Pantesan megatanknya gede banget ya. Jadi kalian tahu orang ini legendaris, viewersnya banyak, followersnya banyak, terkenal ke seluruh dunia. Dan selain megatank yang gede, ikannya. Tujuan gue kesini sebenarnya mau ketemu satu ikan. Ini ikan namanya Goliath Tigerfish. Bentuknya begini, super monster. Di dunia ini tapi kayak jarang yang piara tuh segede gitu. Orang ini punya ya. Bisa jadi ini yang terbesar se-Asia. Wow, ngeri kan? Ntar gue mau coba goresin tangan gue ke gigi ikan ini. Kayak apa? Kita masuk, let's go guys. Gede banget rumahnya ya. Kita nggak masuk rumahnya. Kalau gue mah tukang geledah satu akan. Jadi kita ke belakang rumah ya. Jadi ini di belakang rumah megatanknya ya. Wow, gila ini ada di sebelah sini harusnya. Sudah terdengar suara gemericik air. Ini dia nih. Bang Gio, aduh, assalamualaikum, ini keren sekali. Kabarnya, akhirnya kita datang ke sini.
Ini tempat legendaris banget ini ya. Nah, ini gubuk doang Bang Audrey. Wah, gubuknya begini ya. Gimana rumahnya ini ya? Enggak Ini ngeri banget Bang Gio. Siap. Ini jadi Megatank ini ditaruh di belakang rumah. Betul. Jadi di sini kantor gua. Oke. Di atas rumah, rumah yang lama. Sekarang di atas udah jadi kantor. Jadi rumah baru gua di sana. Jadi ini emang tempat ngopi, nyantai. Kadang-kadang ada tamu segala macam, kita ajak di sini makan durian di sini. Lu hobi durian nggak? Oh, hobi dong. Nanti kita makan Emang kalau di Sumatera durian paling mantep ya. Ini by the way outdoor ya, tapi di renov jadi gimana nih? Semi indoor gini ya? Ala semi indoor, jadi di sini juga ada AC. Kalau misalnya panas tinggal nyalain AC, tapi AC-nya nggak ngebuat dingin banget karena kan keluar. Jadi kayak tau nggak lu kayak kita lagi pernikahan orang gitu kan, kondangan di outdoornya ada AC. Oh iya begitu kurang lebih ya. Konsepnya ini memang buat tempat kondangan ya, bukan tempat ikan ya. Coba lihat dulu ini. Siap. Astaga, gila. Ini dia nih, Megatank 100 ton. Ini gua pertama kali kesini ya. Sebenarnya udah banyak YouTuber yang kesini, tapi kalau gua orang yang punya Megatank langsung minder ya ini ya kalau kesini. Enggak lah, ini biasa aja Langsung lah, Bang. sedih aku Bang ngeliat ini. Kayak ini kenapa bisa gede banget ini? Tunggu, awalnya gimana? Aku nih ikutin Bang Gio sebenarnya udah dari 7-8 tahun lalu. Dari Siap. Megatank tuh bukan begini dong. Ya, masih yang kecil itu cuma 8 meter kali 2 meter. Nggak cuman itu ya, 8 kali 2 awalnya. Awalnya. Sebelum 8 kali 2 pelihara akuarium tuh akuarium seberapa? Emang langsung segede gitu? Enggak, jadi dulu gue punya banyak akuarium tapi yang ukurannya 2 meter, 1,5, 2,4. Terus makin gede, dibanding banyak-banyak akuarium, udahlah satu gede aja. Waktu itulah dibuat 8 kali 2 seperti itu. Tapi itu juga kayaknya dulu paling gede tuh di Indo. Enggak, masih banyak Bang yang lebih gede. Maksudnya yang terekspos. Oh, mungkin. Iya, waktu itu. Terus kenapa tiba-tiba udah punya yang itu kan? Kenapa bikin tiba-tiba yang 100 ton Oke, jadi yang 8 kali 2 itu otodidak, full. Dan gue buatnya waktu itu pelan-pelan. Ya lagi santai buat-buat. Nah, singkat cerita, karena semuanya otodidak, masih banyak kekurangan Bang. Oke. Karena waktu itu tanda kutip ilmunya belum nyampe Bang. Oh, ilmunya belum nyampe. Tapi 8 kali 2 ya, oke. Beranikan dulu buat, setelah berjalan kan kita bisa merevisi Bang. Ya. Menilai, oh kalau misalnya dibuat kayak gini, lebih enak nih, gini, dari apa yang udah ada. Oke. Akhirnya gue putuskan, ya udahlah bongkar aja, kita buat yang baru. Itu uang sekolah namanya ya. Uang sekolahnya, Uang betul. sekolah. Akhirnya terbuatlah yang ini. Coba kita deketin dulu Siap. ya. Ini kalau di Indonesia waktu itu sempat jadi yang terbesar ini ya harusnya ya. Pada zamannya di 2021 mungkin salah satu yang terbesar atau mungkin bahkan yang terbesar tanda kutip yang satu bentangan ya Bang ya. Iya. Karena kan mungkin banyak yang ada yang sekat-sekat yang mungkin kacanya berapa meter. Cuma yang satu bentangan. Kalau bentangan kaca mungkin ini yang paling gede ya. Sekarang udah ganti akrilik. Bentangan akrilik namanya ya. Wow. Ini pada zamannya ya, pada zamannya. Kan waktu itu kacanya pecah. Kacanya pecah. Itu udah pakai laminat tempered 19 mili kali 3. Pecah. Nggak kuat kena 100 ton. Kuat, karena kalau nggak kuat ketika diisi air pada awal mungkin hitungan hari udah meledak. Oh, itu bertahan beberapa lama ya? 1 tahun lebih. Oh, 1 tahun. 1 tahun lebih. Nah, jadi emang ada defect di kacanya. Jadi tiba-tiba ada kendala. Dan itu kan laminate temperednya 3 Bang. Iya. Jadi yang defect itu yang bagian tengahnya. Oke. Jadi itu nggak bisa airnya nggak diperbaiki. yang meledak ke meledak, depan. nggak. Tapi kan bocor tuh. enggak. Dia Oh, cuma nggak, berak gitu begitu ya? doang. Itulah, kaca aja harus lapis 3. Betul. Kenapa harus diganti akrilik? Ini nggak mungkin pecah ya kalau akrilik? Enggak. Ini tebalnya 10 cm. Akriliknya tebalnya 10 cm. Gila, ini udah kayak di SeaWorld ini Betul. ya. Persis kan, kayak Betul, SeaWorld kan? Betul. Nah, ini kalau kalian 10 bilang cm. Megatank orang kayak SeaWorld, yang ini SeaWorld benerannya di bawah sini ya. Oke, sebelum kita berlanjut ke spek-spek akuarium ini atau Megatank, kita lihat ikannya dulu nih. Wah, Ikannya ikan-ikan biasa aja sih Bang. ikan-ikan berbahaya yang ini ya. Ini, tunggu, kita bahas dia nanti ya. Ini nih, kita mulai dari yang biasa dulu. Ini pari pearl. Oke, jadi ya ini pearl hybrid semua. Pearl hybrid. Jadi kalau gua ini kan dari dulu emang antusiasnya di Pari. ikan pari. Oh, makanya namanya My My Stingray. Oke. Nah, itu dari awal gua buat Instagram juga emang buat post pari, tapi ya the rest is history lah. Maksudnya Oke. jadinya begini. Ya. Nah, kalau gua di ikan hias, ikan pari atau ikan apapun,
Kalau gua tanda kutip ambisi malah nggak jadi, Bang. Oh gitu? Betul. Kenapa gitu? Nggak tahu. Tapi kalau ngalir gitu aja malah jadi. Ya. Kalau gua begitu kan tangan orang beda-beda. Jadi Bang. ini dalam konteks apa? Dia beranak? Jadi gini, dulu gua pernah ambisi mau ngebreed pari skala besar segala macam, kandas, Bang. Oh. Tapi ya udahlah jalanin aja. Malah brojol terus. Oh, sekarang jadi rutin ya. Jadi kalau di gua nggak boleh ambisi di ikan. Jalan boleh. gitu aja. Itu namanya semakin ku kejar semakin kau jauh. Betul. Begitu. Jadi jangan terlalu dikejar kayak dikejar. PDKT sama cewek ya itu ya. Di hobi juga begitu ternyata. Ini pari pearl 2. Terus ada pari apa tuh? Di SW. sini kalau yang hampir semuanya ternakan anakan gue sendiri, Bang. Ini ternakan bagian sendiri semua. Betul, hampir semuanya. Yang original itu cuma ini satu, yang jantan sama yang Royal Galaxy sama ada satu lagi. Keren banget Royal Galaxy-nya tuh di ujung ya. Kalau ini kalau di komunitas pari ini udah yang paling terkenal lah, Bang. Begitu ya? Ada orang Royal Galaxy gede terus patternnya padat begitu. Karena sebelum Royal Galaxy lain pada tanda kutip masuk, ini yang pertama, Bang. Ini yang baru terkenalnya. Akhirnya banyak yang pengen nyari yang kayak punya Bang Gio. Intinya begitu. Wow. Kalau di komunitas pari ya. Standar acuan bener sih, tapi itu cakep banget loh. Royal Galaxy. Ini gue pelihara dari 2018, udah 7 tahun. Wow. Ini kalau kayak gini pari-pari diameter berapa sih, Bang? Ini kelihatannya kan kayak nggak gitu gede. Karena teman-temannya begini nih, monster semua. Kalau ini gede kan sebenarnya? Ini rata-rata yang gede-gede ini udah diameter 50 up. Yang kayak gini udah 30-an senti. Nah gini aja, Bang, ini kan 20 senti, Bang, satu jengkal. Iya, iya. Nah, ini aja yang paling kecil aja 30-an senti, 30 sentian yang paling kecil nih, sekecil ini. Yang gede? Rata-rata udah 50-an semua. Gila, pari 50 senti itu gede banget ya. Nah. Itu 2 ada apa tuh? Hybrid? Itu ada hybrid, sisanya kan gue campur-campur. Beda hybrid, belakang juga ada Black Diamond. Black Diamond. Wah, ini total pari banyak amat ternyata di sini. Ada 9 ekor. 9. Ini yang gue sortir-sortir, sisanya ya kadang-kadang saudara mau, teman mau, adalah kita lepas. Baik ya. Orang mah 9 naga, ini 9 pari. 9 ekor. Ya. 9 pari, oke. Dari pari kita ke ini RTC-nya, buset, gendut banget itu. Nah, kalau RTC ini ada 2 ekor. Yang 1 ekor pertama itu di ujung sana ya? Satu di sana Dia sama lagi satu di sini. Jadi yang satu ini jatuhnya salah satu yang batch paling pertama saat masuk di Indonesia 2018. RTC Platinum? Platinum. Wow. Waktu itu masih termasuk cukup langka, kalau sekarang mungkin udah lebih banyak ya. Iya. Jadi ada satu yang masuk dari batch itu, sama yang satu lagi 2021, 2020 ada masuk. Di belakang sana dia ya. Ini tapi size berapa ini, Bang? Gede banget loh. Kalau size pastinya gua nggak tahu, tapi yang bisa dipastikan di atas 1 meter. Udah pasti di atas 1 meter. Udah dipastikan itu. Karena sekitar 2 tahun yang lalu kita udah ukur kering 1 meter lebih. 1 meter lebih? 2 tahun yang lalu. Bisa 1,3, di 1,4 mungkin ya? 1,2 sekitar segitu. Nanti kita buktikan ya sama kaki gua gede mana ya. Piraiba, filamentosum gede juga ini ternyata. Ini kalau kelihatannya gede, tapi ini ukurannya sekitar 80 cm. Ya gede itu bukan kelihatannya, emang gede. Tuh, cantik sekitar banget 80 ya. cm. Warnanya tuh bisa mengkilat gitu loh. Piraiba kadang kalau udah gede warnanya makin gelap ya, Bang ya? Enggak ya? Dia ada terang? 2, ada yang Suriname sama yang satu lagi kok gue lupa ya. Kalau ini sama Peru kalau nggak salah. Oke. Kalau yang punya gue dari Peru. Kalau yang Suriname itu emang gelap, coklat, abu-abu tua. Agak abu-abu. Kalau ini kan agak-agak mengkilat ya. Ini udah kayak fluffy kan dari jauh. Betul. Ya. Cantik sekali loh ini tuh. Halo. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu gue ada 3 ekor udah ukuran 1 meter up juga. Cuma saat pemindahan ketika kaca pecah kan, habis itu singkat cerita gue pindahin ke kolam evakuasi, ada 3 ekor itu 1 meter up semua mati. Wah, sebenarnya ada yang lebih gede lagi tadinya ya. Ada. Wah. Karena Piraiba ini untuk sekedar info, pas kecil dia emang lebih mudah ya dipindahin. Cuma ketika ukurannya besar, ini ikan sangat-sangat sensitif untuk dipindahkan. Oh, risky banget. Jadi ada beberapa jenis ikan yang gue bisa ngomong itu yang pernah gue pelihara. Satu Piraiba, satu Goliath, itu makin besar ukurannya, makin susah untuk dipindahin. Dalam arti tingkat stresnya tinggi, potensi dia mati saat proses pemindahan juga semakin tinggi. Tapi bukan berarti tidak bisa dipindahkan, resikonya makin. Tapi bisa, ini sempat dipindahin dong waktu pas benerin tank ini berarti ya? Enggak, ini baru. Oh, ini baru. Ini baru 2 bulanan. Huh? Jadi gua emang ada teman penghobi
Ya gue beli aja punya dia. Iya. Dibanding gedein dari kecil. Gile, belinya langsung 80 cm ya ini ya. Kalau nggak 80 dimakan yang lain Nggak masalahnya. bisa. Karena gue ada waktu itu masukin ukuran 60 cm seminggu doang. Hah? Mati Seminggu? bang. Mati Disikat di sama sini. yang lain? Disikat sama yang lain. Jadi nggak boleh ya terlalu kecil itu ya kalau masuk tank ini. Dartsnya, ini dartsnya gede banget loh ini. Ini 55-an 60 cm. Cuma ya kalau darts itu kan kadang hoki dapet yang Kuning. cerah. Ini Ini gosong ya udahlah. Tapi gosong justru dia berarti settle ya, dia seneng kayaknya. Nah ini gue nggak tahu bang. Hah? Katanya ada yang kalau misalnya dia settle itu nyala, ada yang versinya settle itu gosong. Jadi gua nggak tahu yang mana. Masih perdebatan itu. Perdebatan. Masih perdebatan. Coba kalian, menurut kalian darts kalian gimana ya? Lebih Karena ke gini bang, hitam coba atau lu kuning? perhatiin bang. Coba lu eksperimen. Iya. Ketika di satu tempat dia cerah, Iya. ke tempat tuh bisa jadi gosong. Bisa jadi. Bisa jadi di tempat itu gosong, ke tempat tuh cerah. Bisa jadi. Menurut aku sih setelah pelihara darts juga yang agak gede, dia ini terserah dia aja. Suka-suka dia. Iya kayak maksudnya mood-moodnya dia kayak perempuan Mood-mood gitu, dia. terserah dia ya. Betul. Jadi kadang mau cerah-cerah, kadang mau gelap-gelap. Gelap, betul. Mau ada santolannya dia tetap gelap ya gelap aja gitu loh. Betul. Tuh, darts nih keren. Ini ada yang aneh nih, ini kayak nggak sepadan sama yang lain. Kenapa ada albino pacu di sini? Jadi gini, gua kan konsepnya tank ini memang ikannya sedikit, tapi besar-besar. Oke. Jadi mereka ini kan masih bisa lebih besar lagi bang. Namun per hari ini ukurannya masih setengah jadi. Oke. Terus gua lihat kok kosong ya, cemplungin aja. Suatu hari begitu udah ukurannya makin besar, pacunya aja yang gua angkat. Oh, ini filler aja ya, biar nggak kosong-kosong amat. Nggak kosong-kosong amat. Padahal ini juga udah banyak ini isinya. Tapi benar, jadi ada pembandingnya guys. Kalian bisa lihat ini ikan di sini gede banget. Even kayak ini pacunya kan lumayan gede nih, kayak 30 cm lah ya. 30-an lah. 30. Berarti ini 35. arwana yang nggak mungkin 30 kan? Kalian udah bisa lihat ini tuh. Tuh arwana 70-an itu. Buset, arwana XL ini super red. Itu udah tua banget itu. Masa sih? Udah tua. Udah tua bang? Udah tua. Kok dia nggak bisa nggak kemakan sama yang lain bang? Sama arapaimanya? Ikan gini, kalau ikan predator itu kalau dia mentalnya tempe, selesai bang. Jadi yang bisa survive di sini juga emang yang notabene mentalnya cukup Kuat-kuat. bagus. Ya. Oh, jadi ini arwana. Jadi memang kalau mentalnya dia kuat. mentalnya tempe, ketemu ikan lain berenangnya begini-begini. Itu malah dikejar bang. Oh. Tapi kalau ketemu ikan lain dia santai, enggak. Nah, itu kuncinya kalau mau berenang sama ikan predator ya, jangan tempe ya. Jangan tempe mentalnya. Anda harus santai, jangan tempe. Kalau tempe ya dikejar sama ikan yang Kejar lain. sama yang lain. Wow. Karena kebanyakan ikan-ikan gua yang pernah gua masukin ke sini dan kena bantai yang kena mental tempe semua. Jadi dia pas ketemu itu panik dia. Panikan. Malah kena kejar. Itu kayak ikan beda-beda personalitinya ya. Betul. Jadi harus cari memang yang mentalnya kuat. Betul. Kurang lebih seperti itu. Wah, gila gokil. Ini ada Oxydora Sniger. Ini juga gede nih. Ada berapa nih, Bang? Ada 3. Oksinya 3 semua gua pelihara dari 15 cm. Wih, gila itu panjang bener tuh Oxydora. Udah 7-8 tahun semua rata 1 meter up. Wow. Ukur kering. Jadi ada beberapa ikan yang emang bisa gua ukur kering, Bang, yang notabene saat ditangkap, saat waktu itu gua evakuasi mau masukin balikin lagi ke sini, dia nggak terlalu gerasak-gerusuk, taruh bak, ukur bisa. Sembari diukur, sembari mindahin ya. Tapi mindahin. bukan sengaja diangkut ya. Nggak, gua nggak pernah yang ngangkat sekalian, nggak pernah. Ini memang untuk pemindahan waktu itu kan ini sempat retak tadi kacanya kan. Jadi sekalian. Keren ya, ini gede banget ya. Semeter up semua. lebih Oxydora Sniger. Terus Oxydora Sniger, oh di sana tuh di ujung. Ada 3 dia Wow, totalnya. gila itu dia gede ya di belakang sana tuh. Ini kenapa pemilihannya Oxydora Sniger sama RTC doang lelenya? Kenapa nggak yang lain? Karena prinsip gua kan gua nyari ikan-ikan monster, Bang. Jadi gua saat pemilihan ikan itu gua selalu nyari apa yang bisa di atas 1 meter. Kenapa nggak Bagarius gitu? Bagarius ada, albino. Ada? Ada di atas. Wih, Cuma ada beberapa ekor di Indonesia. wah nanti kita lihat juga ya. Ini banyak yang terselubung juga, ini nggak cuma yang ada di sini. Ini Ada display Bagarius. utamanya. Ini display utamanya doang. Oke, kita menuju ikan yang berbahaya ya ini yang gua mau ketemu nih hari ini. Arapaima gigas ada 2. Nah, Ini jadi dia Arapaima. ada 2. Ini Arapaima, ini yang lama. Gua beli di 2019. Wow, ini Arapaima golden bang. Enggak, yang biasa. Biasa. Tapi kok emas gini? Enggak, itu bentuknya aja kayak begitu. Wow, Jadi, ini udah agak tua ya ini ya. Ya 5-6 tahun karena gue beli 2019 Berdua dan ini ukurannya dia sebenarnya udah banyak kena ini loh bang. Saat masa tumbuh dia nggak optimal karena
gua nggak ngasih makannya banyak. Oke. Karena pada waktu itu 2020 gua bangun megatank ini. Iya. Jadi di hampir 9 bulan gua taruh di tempat yang kurang proper hanya untuk evakuasi. Makannya seadanya itu satu. Terus saat kaca pecah juga. Jadi ada 2 kali kena. Beda sama yang satu lagi. Oh, ini masih muda nih. Agustus tahun lalu, Bang. Oke. Ukurannya 60 cm. Ini baru masuk. Bang berarti Amar yang Agustus. bawa. Oh gitu, Bang Amar yang bawa ke sini. Agustus tahun lalu 60 cm. Wow. Sekarang udah segini. 1,7. Gila, itu naik 1 meter. 1,6. Soalnya udah mau ngejar ini. Nih, yang pelihara Arapaima ya. Kenapa dibilang invasif? Mungkin karena ini gedenya cepet banget. Gede ya. cepet. Setahun semeter nambahnya tuh. Nambah cepet. Jadi kalau Arapaima pertumbuhannya gini, Bang. Dia dalam umur setahun sampai 2 tahun dia kenceng panjangnya. Sampai 1,7 1,8 itu mungkin cenderung melambat. Lumrah. Tapi dia manjang doang, Bang. Oh, oke. Abis itu baru panjangnya itu berkurang tapi makin tebal. Oh, gitu. Makanya kalau dilihat ini dia panjangnya emang ngejar dia Hampir tapi mirip. kan tebal badannya tebal dia. kebanting. Ini tebal banget badannya. Gila, udah kayak torpedo lihat tuh. Wow. Arapaima pertumbuhannya kayak gitu. Kita lihat dia punya muka juga kayak berkerut ya. Jadi itu tanda dia udah agak tua. Iya. Tapi ini gila, merah banget loh ini. Belakangnya, wah. Nah, ekornya. Yang seru ini Arapaima itu saat kecil kan banyak yang bilang, oh kok nggak merah? Iya. Dia masalah waktu, Bang. Punya gue dulu nih merahnya kagak ada sama sekali. Oh gitu? Terus masalah waktu, makin umur dia makin tua, merah sendiri? Iya. Oh, jadi merah sendiri. Merah sendiri, nggak ada treatment aneh-aneh, kasih makan, nggak ada. Kasih udang-udang? Nggak ada. Oh, nggak sanggup, dulu ya? Nggak sanggup gua ngemelihara sanggup ya? udang di sini. Wow, ini terakhir nih. Nih, wah gila ini serem amat nih, kayak penjahat gini ya. Gila dia tersenyum, Bang. Lihat itu. Wah, ini yang gue bilang ikan terbesar di Kalau jenis di penjuru Indonesia, ini gue lihat tigerfish terbesar di Indonesia, di captivity. Kayaknya di Asia deh, Bang. Ke Asia gue nggak tahu, tapi kalau di Indonesia bisa gue klaim ini terbesar. Berapa meter ini? Gede banget ini nggak? Di atas 1,2 yang jelas. Goliath tigerfish. Ah. Gila giginya ya Tuhan, lihat tuh. Oh my God. Jadi kok bisa segede gini, Bang? Berapa tahun umurnya ini? ini gua beli di 2018, waktu itu ukurannya 30 cm. Jadi sekarang di gua pribadi udah 7 tahun. Nah, dari dia kecil sampai 30 cm itu umurnya sekitar setahunan. Berarti kalau secara umur mungkin 8-9 tahun. Tapi di gua pribadi 7 tahunan. Jarang loh ya orang yang bisa ngelawat Goliath sampai 9 tahun. Iya. Dan 1,2 meter. 1,2 nggak kemana itu. Apa nggak ngeri, Bang, ini? Enggak. Ini nggak gigitin ikan lain? Enggak, Bang, dia baik kok. Wow, giginya segini nih. Ini ada giginya, bentar nih. Coba kita lihat giginya. Gua ambilin ya. Ini gigi Goliath tigerfish. Jadi kalau orang mancing tuh giginya tuh keluar-keluar gitu, bisa ngerusak joran bahkan ya kalau kesambet. Jadi ini gigi 2 tahun yang lalu. Ini gigi rontok. Iya, dia sekitar 2-3 bulan sekali dia giginya rontok. Oke. Terus sekitar 3-4 hari tumbuh lagi baru. Tumbuh lagi. Terus-terusan seperti itu. Gila, ini giginya kayak gini, ini serem banget. Nah, jadi ini satu ruas jari mungkin bisa biar ada pembandingannya, satu ruas jari kelingking hampir segini. Ini sekitar 1 tahun yang lalu. Oh my God. Nah, ini giginya aja segini. The real monster ini ya. Nah, sekarang ya nggak tahu lah. Sekarang nanti kita lihat dari dalam ya. Coba ya. Tajam loh ini, gila. Tajam itu. Bener-bener kayak mata pisau ya ini ya. Sumpah tajam banget. Wah, katanya pernah ada korban, Bang. Ada, Bang Angga. Coba mana Bang Angga? Mana Bang Angga? Ini dia nih. Ini korban jiwa di sini ya. Tunjukin. Mana Kegigit, Bang, ini. Keserempet. Keserempet, bukan digigit. Astaga. Nih keserempet doang. Dijahit ini, Bang? Enggak, Mas. Oh, dibiarin aja? Iya, biarin aja. Sengaja nanti Gila. bekasnya jadi jahitan. Kayak dicakar harimau ya. Itu Namanya keserempet juga doang. Goliath Tiger. Namanya kan udah Goliath Tiger. Kayak ternyata nama itu nggak bercanda ya. Nggak bercanda dia. Emang giginya kayak harimau ini, kayak cakaran harimau. Wow, gila ya. Abang waktu itu lagi mindahin ikan. Mindahin sama Mas Giyu Berdua. Iya. Terus kenapa bisa keserempet? Nanti gua kasih footage-nya ke Bang Audrey. Oh, jadi dia Kelihatan ada. Waktu itu kan
tank ini setelah diperbaiki, ganti akrilik, isi air segala macam, udah ready. Kita mau pindahin Goliath itu ke dalam. Oke. Nah, singkat cerita kan kita pakai tangguk. Pas nyampe kita masuk ke dalam itu dia nyangkut. Nyangkut. Nyangkut terus giginya nyangkut. Habis itu kan mau kita lepasin, pas keluar nyerempet Angga. Gini doang. Serempetannya aja hancur begitu ya. Gimana kalau digigit beneran? Mantap Bang, ini seru banget. Gitu. Nanti kita masuk sama Bang Angga ya ke dalam ya. Wow, Goliath Tiger ini ngeri banget. Kenapa di tempat orang tidak ada yang bisa 1,2 meter? Pertama ikan ini dia sampai ukuran 60 cm itu cenderung lebih cukup mudah dipelihara. Itu satu. Biasanya orang itu ikannya mulai pada tumbang di ukuran 70-80. Kenapa tuh dia pada mati di umur segitu? Ukuran tank. Kekecilan orang. Iya. Oh, jadi harus 100 ton memang ya? Enggak, gini. Kalau kita mau ngomong secara ideal, paling enggak dia panjang tank itu 4 kali dia. Jadi kali misalnya Bang Audrey pelihara ukuran 60 cm. Iya. Minimum itu panjang tank 2,4. 2,4 meter. Terus lebarnya paling enggak 1,2. Harus 2 kali dia. Karena kalau Abang perhatikan, dia tuh berenangnya kaku, Bang. Oh iya, nggak bisa kayak geliat-geliat gitu. Iya, nggak bisa begini-begini itu. Oh, dia kebanyakan ini ya. Dia yang bengkok tuh cuma di dayung belakang doang. Kebanyakan nge-gym ya, badannya otot semua soalnya. Betul. Jadi susah di elastisnya. Nah, kalau Arwana nih pas nih, kan kelihatan Bisa elastisnya belok. begini. Iya ya, badannya kaku Dia kaku, banget. Bang. Jadi dia karena nggak bisa gerak kebanyakan. Ya, dan kemudian dia kan berenangnya cepet banget. Jadi kadang sering kejadian itu mayoritas mati adalah nabrak. Wah, mati gara-gara nabrak kaca gitu ya. Tuh lihat tuh. Dia kan berenangnya ekornya doang yang paling ujung. Setengah agak ngagetin gitu berenangnya ya. Betul. Tiba-tiba cuut Betul, gitu. betul. Wow. Jadi ada kawan kita di Surabaya 80 cm baru aja berapa hari yang lalu mati nabrak. Oh, nabrak mati. Nabrak juga. Potensi nabrak karena apa? Kaget dan emang tipikal ikannya ya begitu. Suka nabrak. Mungkin kalau yang lain Berenangnya wush gitu. Iya, yang lain punya ide misalkan nggak punya tank gede banget gini, pakai bulat kali ya. Enggak. Bulat Pakai juga nggak bisa? Pakai fiber. Bug fiber. Pakai bak fiber. Kenapa? Oke. Tank orang kan rata-rata entah kaca, entah beton. Mayoritas. Yap. Ketika dia nabrak keras sekali kan hantamannya, Bang. Tapi kalau bak fiber kan dia ada ada boom gitu. Iya, sedikit nggak sefatal lo ngehantam Iya, ngehantam kaca kan kaca bentuknya atau beton. ngehantam beton. Iya. Oh, itu tuh triknya ya Triknya. buat kalian yang punya goli-goli. Siapa tahu mau segede gini ya kalau bisa. Ntar kalau udah gede, Bang Gio yang beli. Masalahnya gini, dia dipindahin susah. Oh gitu. Ikan tadi sama kayak piraiba. Piraiba dan ini. Iya, makin Paling gede, susah dipindahin. Susah dipindahin. Bukannya susah gimana? Ditangkapnya bisa iya. Pas nyampe tempat barunya Belum tentu keren. settle. Belum tentu survive. Tuh yang susah gitu ya. Susahnya di situ. Oke Bang, aku mau lihat dong ini dalamannya kayak apa sih ini Oke. akuarium ini. Yuk coba kita lihat mega tank ini. ke atas. Dalamnya lewat sini ternyata. Jadi ini emang areanya dapur kotornya lah ya bahasanya, Kotor. Bang. Orang kan pengen tahu jeroannya ya. Ah. Tapi orang udah banyak tahu sih. Ini wah. Ini lagi banyak kosong sih, Bang, karena ya seadanya aja. Nih, albino gar. Oh, di dalam juga ada ini nih tadi Ya. nih, cuman dia nggak kelihatan. Ini ada 2 ekor. Gar albino 2 ekor. Ini baru sekitar sebulanan, 2 bulanan yang lalu gue beli 15-17 cm. Oke. Sekarang udah 20-30 cm, 30 cm. Cepet ya gedenya ya. Cepet banget. Nih, gar albino. Jadi kalau yang mau beli gar, apapun itu jenisnya, cepet banget gedenya ya. Harus punya megatank. Ini tujuannya apa? Mau dimasukin dalam juga? Masukin ke dalam. Nanti, cuma mungkin masih ya 2 tahunan lagi. 2 tahun lagi mau 2 tahun masukin ke lagi. dalam. Jadi nanti ada 3 ya. Ada 3, Di jadi dalam. kuning-kuning 3 kan. Ya. Wah, kumpulan emas berjalan ya, ada 3 ya. Keren. Nah, kalau itu tanknya Terus- kosong. Ini anakan pari lahir sini semua, Bang. Oh, ini anakan pari di sini. Di sini Lucu-lucu semua. banget. Anakannya udah gede. Udah ada gede. Wow. Jadi yang ini betina semua, yang jantan gua kasihin ke teman saudara. Oke. Yang betina gua keep-keepin Betina aja. semua. Mas kokinya itu makanan. Enggak, ini peliharaan anak gua. Jadi ini peliharaan anak gua udah setahun lebih. Serius? Udah setahun lebih. Gak apa-apa pari digabungin Nggak dengan Mas apa-apa. Koki. Ini Nggak peliharaan anak bahaya gua. buat parinya. Enggak. Enggak ada masalah. Oh gitu, ya nggak apa-apa ya berarti ya. Wih, Karena ukuran parinya kan masih segini, Bang. Oh, kalau Audrey. parinya udah gede bisa Kalau udah dimakan. gede, ya lain. Makanya ini kan
begitu dia ukuran tertentu kan udah gue pindahin. Lucu banget, ada oranda panda di sini tiba-tiba muncul out of nowhere ya. Punya anak gue nih. Nih parinya hybrid semua Ini hybrid ya. semua. Tuh, hybrid semua. Enggak dijual dari Bang Gio. Yang betina enggak, yang jantan gue biasanya ya itulah. Temen mau apa kasih. Cana apa nih ini model begini? Ini toman santik. Toman. Nah, ini toman santik nih. Gila ini gede banget toman santik. Nah, ini toman santik. Wow. Toman santik Dan biasanya nggak bisa gede. ambilin lele satu dan. Oh ganas banget ini ya. Nah, Biasanya toman santik nggak bisa gede Bang. Kok ini gede banget? ini paling baru 70-an sih bang. Enggak baru itu gede itu Bang. Halo. Sini. Ya. Toman ini ikan galak banget guys. Cuma ini gue sering kasih makannya, lebih sering kasih makan beku sih bang. Oke. Jarang sesekali aja kasih makan Kasih lele. hidup. Betul. Mau tapi Mau dia. makan hidup mau. Mau. Nah, coba kita lihat Mau, nanti ya. hidup mau, beku mau. Gila ini bagus loh ya. Patternnya tuh sebenarnya kalau santik kan kuning ya. Ini lebih ke platinum gitu ya warnanya. Tapi matanya kuning bang. Oh, matanya kuning. Iya mata kuning. Ih lucu banget. Dan ini nggak gua push. Oke. Nggak gua push. Jadi makan seminggu 3 kali aja. Gila bagus banget ini. Halo. Menyenangkan sekali nih. Toman santik mahal tapi nggak semahal itu ya sebenarnya. Nggak mahal banget. Tapi mahal ini loh Nah, dibanding nih, toman mau biasa. Coba dikasih kita lihat. makan. Toman ini menurut Lagi gua mager dia. Bukain dan itunya dan. ini banyak perdebatan Bang. Lebih ganas mana sebenarnya Arapaima sama Toman Bang? Anjir. Nah, langsung. Kayaknya Toman sih. Tanya. Apa? Puyuh udah pernah makan ini? Ish. Wah, gila bagus banget warnanya. Tadi lagi mager dia kan. Giginya serem banget. Ih, kayak Nah, piranha. langsung ditelan segitu. Itu seukuran lele konsumsi. Pecel lele. Iya. Habis dalam waktu 3 kali hap itu. Dah, udah ditelan semuanya. Makanya kalau lele terus boncos Boros. juga kan, boros juga bang. Gila. Ini keren banget. Hai. Wah, gila warna metaliknya keluar loh. Nah ini kan gue pakai keramik bang. Ini kalau abang belum tahu, Ya. semua tank ini rata. Iya, kenapa ya keramik? Ukurannya 1,5 meter kali 1 meter bang. Oke. Ini keramik 50 cm. Oh iya. Jadi pas ya. Jadi makanya ini kan ukurannya sekitar 70 dia baru. 70-an. Kenapa keramik, Bang? Pertama warnanya? kalau misalnya pakai kaca biasa kan jelek ya bang ya. Jadi gue pengen ada kayak teksturnya. Oke. Dan terus ngebersihin gampang karena ini kan akuarium pembesaran bang. Yap. Jadi gue nggak mau banyak dekor. Yang penting Yang penting ikannya settle aja ya. betul. Tapi bagus ya, jadi kayak ada aksennya gitu. Ini mungkin Betul. kirain buat warna, naikin warna enggak ya? Nggak. Tuh, Gitu. cakep banget. Ini mau masuk megatank juga enggak? Enggak. Oh enggak ya? Ini emang buat display single tank sendiri aja. Gila. Jadi yang tukang-tukang gigit biar gue lihat aja, jangan tambah satu lagi. Iya, ini serem banget juga soalnya. Bisa Betul. beradu dia masih gue lihat ya. Betul. Selain ini ada AST. Oh ini iseng-isengan doang bang. Ya, ini mau masuk megatank juga? Nggak bisa. Jangan kalau ini Ini iseng-isengan doang gua. Oh, AST gede. Semua predator ada di sini ya. Jadi kura-kura predator adalah. Alligator snapping. Terus Ada. itu ada apa ini? Ini Wales albino, tapi ini kayaknya yang Yangtze, yang dari China bang. Lucu Jadi banget. bukan yang tapah. Kalau yang tapah kita kan bisa Dari sampai Sumatera. 3 meter gitu ya. Ini Yangtze paling 1,5-2 meter mentok. Wales albino. Nah, ini karena masih kecil, dia nyari tempat ngumpet nih, gua kasih pipa. Ini Kalau itu gua tutup kemarin dia kesedot. nyempil di pompa terus. Oh, gitu. Dia kan suka nyempil masih kecil. Iya, lele-lelean soalnya gitu ya. jadi- Bukan ya, ini tapah ya. Tapah, ya. Catfish juga. Sejahtera bener ya, ini ikan sekecil gini, akuarium gede banget. Keren. Ini nggak kelihatannya kalau dari depan nggak itu bang. Nih, Iya, kalau di abang dalam lihat tuh, jauh banget ke sana jauh ya. banget. Tuh, dia sampai 1,5 meter sana. bang. Ke dalam itu 1,5 Oh, meter sampai iya. ujung sana. Jauh ya. Jauh banget. Keren. Emang kalau buat pari emang harus lebar, guys. Nah, Tapi ini berlaku ke semuanya sih sebenarnya ya. jadi gua buat tempatnya uniform lah. Iya. Di belakang pintu tuh. Ah, ini gua tahu nih ikan ini. Ini terkenal dia nih. Ini ikan di Megatank dulu kan? Dulu ya, ini si Mambo nih. Namanya Mambo, terkenal Namanya ini. Mambo. Dulu pas zaman kontes sana ini juara-juara terus bang. Oh gitu, terkenal ini ikan Ah. ini. Cakep amat kamu, YS ya? Ya, Yellow Sentarum. Yellow Sentarum. Cuma belakangan ini dia mulai gigit ekor bang. Oh gitu. Makanya gua kasih kanila tuh, biar Apa, apa? emosinya kesalur. Emosinya kesalur.
Ini tuh bunganya cakep banget ya. Sebenarnya kalau ekor kamu ada, cakep kamu. Sama palanya kuning banget, lihat tuh. Wih, Yes. mentalnya bagus juga. Tuh, bunga kiri kanan simetris. Barnya juga ya. Cantik Mambo. Iya. Mambo Jambo Me Gusta. Asik nih ya, keren dia nih. Oke, kita mau lihat Megatank ini masuknya lewat Oke. mana sih? Sini ya. Masuk dari atas ini, Bang. Oke. Nah, jadi ini dari tangganya. sini. Nih, naik sini. Megatank aja ada tangganya mau ke filter ya, bisa begitu ya. Nah, ini tangganya. Oh, atasnya ini. Nah, jadi di kiri ini Megatank, di kanan ini pembesaran juga, Bang. Oke, sebelum ke Megatank kita lihat dulu pembesarannya Siap. yuk. Ini sebelum masuk Megatank lewat sini dulu sebenarnya. Nah, ya betul. Jadi yang di bawah itu untuk pembesaran. Begitu ukurannya udah cukup besar, 40, 50, Masuk gua ke masukin fiber sini. ini. Sampai ukurannya 80-an, 90. Jadi gue tinggal serok, lempar ke sana. Jadi ikan gede itu sebenarnya hampir jarang orang yang beli langsung gede ya. Pasti dia bergedein dulu dari kecil. Tergantung, Bang. Kalau di Jawa banyak penghobi, banyak toko yang jual gede mungkin bisa. Tapi kalau gua kehukum di Pekanbaru Agak sulit. sulit, betul. Karena mungkin sedikit ya yang main Sedikit, kayak ginian ya. betul. Oke, ini ada ikan apa, Bang? Di dalam sini. Jadi di sini ini eksepsional untuk Bang Audrey. Wih. Ini gua ambilin Belum si dipublish. bukan. Ini nggak karena nggak kelihatan. Di sini ada namanya Granulosus platinum. Hah? Hah? Di sini Granulosus platinum. platinum. Ya. Di situ ada Gons albino yang Oh, itu Bagarius tuh. ya. Ini Wah. gua ambil dulu ya. Oke, Kita siap, break Bang. dulu bentar, gua Aman, siapin. yuk. Eh, Ada ikan pemakan kontainer. orang albino. mau Di sini ikan nunjukin. pemakan orangnya nih di belakang gue nih. Itu tuh kelihatan sih sebenarnya. Ada yang Coba lain. bagi dikit. Kita ambilin nanti guys buat kalian lihat ya. Eksklusif ini. Wih tuh, anjir. Enggak kontainer aja. Itu Lelenya Bagarius pindahin albino, ke ikan fiber pemakan dan orang. Terbesar ini di Indo. Bahkan digabungin sama Goliath lagi. Keren ya. Nah, ini terselubung nih. Ini jarang-jarang orang tahu nih ditaruh di sini. Gue suka nih yang gini-gini nih. Ini, wah. Oh itu apa? Waduh. Apa itu? Gue juga takut nih. Takutnya ada yang lompat. Gak bisa ganti gue main ini. Itu tadi tuh kayaknya goli-goli nabrak itu loh. Tiba-tiba bak. Jangan ya. Oke, kita tunggu Bang Gio aja ngambilin ya. Gila, ini di atas atap ini bangunan Megatank ini. Udah kos-kosan. Udah kayak rumah ya. Ini Megatank ini rumah sendiri nih bisa jadi dua loh. Ini jadi dua kamar. Tapi ya lu lihat lah tadi rumahnya aja segitu gede di depan. Megatank-nya doang segini. Keren sih, top ya. Beliau ini bisnisnya banyak. Jadi memang harus gitu. Orang tuh harus rajin ya kan. Jadi hobinya bisa tersalurkan. Rajin, sukses, bisnisnya baru main hobi kayak gini. Di hobinya aja sukses. Ini udah jadi acuan kita nih para pemain predator di Indonesia, ya beliau ini. Kalau untuk pure hobiis ya, nggak dagang loh orang ini. Keren kan? Keren lah. Oh, ini langka nih. Ini di Indo kurang dari berapa ekor, Bang? Kalau yang spek ini kurang dari 5. Hah? Kurang dari 5 ekor? Dia ada beberapa terakhir masuk tapi dia udah corak-corak, nggak mulus kayak gini. Oke, ini Yang makanya gue bilang spek kayak gini kurang dari platinum 5. ya, bener-bener platinum granulosusnya. Bukan albino, Gua bukan ya? sampai lupa antara platinum apa albino. Nanti kita albino ya. Albino, oke. Soalnya buat gua merek nggak terlalu penting kan. Yang penting visualnya ya. Iya. Granulosus ini kategorinya mirip kayak Oxydoras, Betul. Lithodoras begitu ya. Betul. Granulosus ini kayak ada Armor catfish Armor, dibilang. ya. Ya, yang ada duri-durinya. ada duri-duri di sampingnya. Tapi cari yang putih gini gimana ini? Mana gede lagi? Ini gue beli dari 20-an senti itu. Anjir, putih banget itu. Nah, Wah, gila sih ini. udah cukup, Mas. Ya, serok, Mas. Gila sih ini. Gua nggak pernah lihat ikan kayak gini putihnya. Wah, gila. Wah. Ini kalau di Megatank ya, minimal ukuran berapa ini Bang Gio bisa masuk? Semeter lah, 90-an. 90 ya. Baru mau gua masukin. Kalau enggak setahun 2 tahun lagi ya. sepanjang, oh masih lama, mungkin 4 tahun, 5 tahun lagi. Masa? Iya. Anjir.
Oh my god. Tuh. Anjir. Oh my god, oke. Albino ya, matanya merah. Matanya merah. Tuh. Gila guys, Granulosus albino nih langka banget. Kok bisa sampai putih banget gini nih? Ya, Hah? ya begitulah. Albino biasanya kuning loh. Ini masa sama bawa kontainernya hampir sama warnanya. Ini 40 50 kali ya. Kita pakai jengkalan aja ya. Iya, iya. Oh, ada meter. Jangan pakai ini. Iya, ntar kasihan ya. Gini aja, kurang lebih aja. Iya, iya. Nggak pakai tangan aja udah. Pakai tangan aja. Wah, gila ini. 40 dan 40 up. Iya, 2 jengkal lebih. Dua jengkal lebih. 50 lah kurang 50 lebih. cm. Wah. Kurang lebih. Matanya merah loh. Iya. Ini. Nih kan, ini 2 jengkal, gua kan 44 sekian. Tuh. Ya 45 50 lah kurang Ini lebih. di Indonesia kurang dari 5. Kalau yang kayak gini ya, Apa di dunia ini? enggak, gua ngomong Indonesia, di dunia mungkin di tempat lain banyak. Karena yang di Indonesia yang lainnya tuh banyak masuk ini udah Corak-coraknya. totol-totol, ada item-itemnya, nggak mulus. Anjir, ini putihnya putih susu guys. Iya. Tambahin lagi airnya, Mas. Even kayak biasanya kayak patin albino gitu ya agak kuning guys. Ini putih banget loh. Wah, nih kalau Bang Gios sayang banget sama ikannya sebenarnya ya. Jadi harus bener-bener welfare di sini guys. Iya. Gila. Dia agak panik dikit ini ya. Iya. Tapi cantik banget kamu. Wow, look at that. Jadi secara visual dia sangat wow karena diameter badannya tebal sekali. Tebal, betul. Gila. Buntel. Ini kalau kayak begini gede ini dari size berapa, Bang? Ini 20 cm. 20 cm. Sekarang udah double ya size, Ya. triple ya hampiran. Wah, mahal nggak ini, Bang? Kalau sekarang Innova dapat lah. Hah! Innova. Pasaran sekarang ya, pasaran sekarang. Berarti ini 3 digit tengah-tengah tuh. Setengah M ini. Granulosus albino dengan warna kayak gini ya. Pantas disayang ini mah jangan ini Nah, Innova ini. Makanya nggak masuk Megatank pun nggak apa-apa. Iya iya iya. Wah gila sih ini benar-benar langka banget ini. The best, the best. Oke lah, mending kita balikin ya. Balikin. Gua ngeri. Nah, Sumpah setelah tahu harganya gua ngeri banget. Ampun. sekian deh, Mas. Gila. Wah gila sih, bagus banget ini kualitinya sih memang. Wah gendut banget lagi. Nah, udah. Baik-baik di sana. Wah, harus baik kamu ya. Semoga bisa masuk Megatank ya. Yang satu lagi, ini yang Guns Albino. Ini pemakan orang ini ya. Guns Albino ini juga di Indonesia nggak nyampe 10 setahu gua. Gak nyampe 10. Nggak nyampe 10. Oke. Kita udah Ya, keluarin. Ini lebih gede yang ini ya. Ya, ini lebih gede. Ini 65-an. 3 jengkal. Guns tuh Bagarius kan. Bagarius. Tapi albino ini juga nggak Albino. pernah kelihatan ini ya. Atau ada golinya, Mas. Jadi kalau Bagarius biasa mah murah ya. Paling berapa ratus ribu ya, apa juta. Atau kalau albino ini mahal ini. Jadi di sini dicampur sama Goliath kenapa, Bang? Nggak apa-apa, cuma buat menu-menuhin doang. Buat menu-menuin doang. Buat menu-menuhin doang. Nggak, kemarin dia di sini, Bang. Terus gua masukin Dorado. Dorado itu ukuran 25 cm. Dia ada 65 up. Doradonya bisa dimakan. Oh, Makanya gitu. gua pisahin dulu di sini Oke. sama ini. This is it, guys. Pemakan orang albino. Oh! Ih, ternyata sama-sama putih ya. Gila, ini hampir mirip sama tadi loh kualitinya. Iya. Cuman matanya Dia merah Oh, ya. merah juga Nggak, ya? dia ada 2 lapis korneanya. Oke. Kornea depannya sama ini. Kalau dari ukuran nih, ini kan 2 jengkal nih. Ini ada 40. 3 jengkal lah ini, 3 hampir jengkal. 3. 3 Dia jengkal. lebih anteng kalau ini nih, lihat nih. Nah, tuh. Bagarius albino. Size 60-an 60 cm. up. Di Indo kurang dari 10 ekor. Jadi dulu tuh masuk cuma beberapa, cuma 7-8 ekor. Yang jelas gua tahu 2 itu mati. Oke. Jadi gua tahu yang nggak nyampe 10 lagi kan. Nggak nyampe 10. Ya tadi pas Karena masuknya aja udah nggak nyampe 10. Wow, gile. Kalau Bagarius bisa gede banget dong. Nah, jadi Semeter. dia kan ada beberapa jenis nih. Ada Bagarius yang terbesar kan Bagarius Yareli. Iya, Yareli itu yang emang kayak kita lihat di River Monster itu yang sampai 2 meter. betul. Tapi kayaknya ini bukan yang Bagarius Yarelinya nih. Oke. Jadi mungkin semeteran
semeter 20, semeter setengah paling mentok ya kita lihat. Tetap gede, semeter setengah, gila. Tapi putihnya itu loh, gila nih mas, selengan gua kalah loh. Tuh, lengan gua kalah loh ini. Gokil. Yang tadi, Innova, yang ini? Kurang lebih lah, Sama. kurang lebih. Tapi lebih di bawah ini, lebih mahal itu. Lebih mahal si granulosus ya? Iya. Ditaruhnya di bak fiber ini. Karena gini bang, kalau di bak fiber kan tau-tau udah gede aja. Oh, nggak mau dilihat ya? Iya, kadang-kadang Nggak kalau capek diliatin, gatel mau ini mau itu ya Oh, kan. jadi beli terus. Udah taruh tau-tau udah gede aja. Keren banget. Bagarius Gitu. albino gokil. Oke, kita kembalikan Taruhin dulu lagi ya. mas. Dia dicampur sama goli ya di sini. Golinya 60-an senti itu. Sama ada pacu albino juga. Nah, Ini di sini ada Oscar juga bang. Kesenjangan sosial ya ini ya ikannya ya. Di situ ada gua taruh Oscar juga. Ini ikannya di sini agak kesenjangan sosial ini. Satunya Innova, satunya ini 50.000. Aduh, jangan. Gini aja ya mas, hati-hati, Bang. angkat aja. Kita tuang aja. Tuang aja. Tuang aja bang, hati-hati Tuang bang. aja. Innova bang. Iya. Ya, oke. Aku minggir dulu dikit. Oke. Wow. Keren. Nah, jadi Wah. kalau ini semua bak fiber ini filtrasinya nyambung sama Megatank, Bang. Oh, nyambung sama Megatank. Nyambung. Airnya sama Megatank ya. Jadi ini ke Bang Audrey lihat sini. Ya, coba kita lihat yuk. Nih, kita mau bahas pepipaannya juga nih. Wih, ups. Oke. Ah, ini ada pompa, Bang. Oh, ini pompanya nih. Ah, ini ada pompa. Oh, oh dia ngambil air dari sini ke Dari sono. sini tembak sana. Oke. Itu nyambung ke situ kan. Iya. Airnya keluar lagi apa balik lagi ke sini? Airnya tunggu. Dan nih, Ya. nyalain filternya Dan. Udah nyalain. Bang Audrey lihat di situ. Ya. Itu ada kaos kaki. Oh, itu kaos kaki. Keluarnya di sana dia. Oh, dia dari sana balik lagi ke kaos kaki sini. Betul. Nah, Ini- dia dari sini Bang Audrey. Oke. Agak muter-muter nih. Iya, balik lagi kita. Ah, coba lampu. Ah. Ah, keluar dari situ Kan dia ya. kan nembak di situ tuh, Bang. Oh, iya benar. Oh, iya dia keluar lewat situ. Oh. Masuk lewat situ. Dari situ kan. Masuk lewat situ. Lewat sini, lewat, lewat lewat. sini. Terakhir sini. Gile. Balikin lagi ke sana. Gile. Numpang lewat doang. Numpang lewat, tapi ikannya semua airnya sama jadinya. Airnya sama. Ini Jadi part of Megatank-nya sebenarnya. Iya. Wow. keren. jadi gua nggak perlu ada ribet filter atau apa-apa. Dah, air lewat. Iya. Ini dalam sini ikan apa terakhir? Ini cuma gue lihat doang. Oh. Sama ada Oscar 2 biji. Gue lihat lagi ya, banyak Gua lihat banget gue lagi. lihatnya di sini guys. 60-an Oh. senti juga. Gila 60 cm semua ya. 60-an. Gokil. Oke, kita ke sebelah sana kita lihat bagian atas dari Megatank 100 ton kayak apa ya. Ini dia nih. Coba lihat guys. Ini. Di sini yang kita injek ini filternya sebenarnya ya. Ya, nih dari sini semua sampai sana filter. Chamber filter. Nih, buka dikit aja biar kelihatan. Oke, nih spill dikit. Tuh, semuanya, ini Nih. semuanya ke sana. Wih, Semuanya ada filter semua. untuk coldness semua ya. Iya, coldness semua, Bang. Full coldness. Jadi airnya itu sistemnya sederhana sih, Bang. Oke. Jadi semua itu masuk dari sini pertama. Oh, nih apa Ini namanya gue nyebutnya collection chamber, Bang. collection chamber. Jadi semua bottom Air. drain semua keluar dari paling bawah. Yap. Habis itu masuk ke pipa ini, terus nyebar, Bang, kanan kiri kayak sayap. Oke. Ini sayap kanan, sayap kiri, identikal. Yap. Baru difilter semuanya. Wow. Semua dari paling bawah masuknya. Coldness aja. Iya. Terus Terakhir. ini top filter ini apa? Nah, jadi setelah semua difilter, Ya. kan kalau filter itu dia ada, setiap filter itu ada kelebihan kekurangannya. Ya. Kalau filter yang gua kan pakai namanya static bed. Ya. Dia partikel yang kecil banget. Itu nggak kesaring, Bang. Oh gitu. Pasti lewat. Jadi makanya gua Harus taruh dikasih kapas. namanya wet dry. Wet dry. Terus gua pakein kaos kaki segala macam. Terus kesaring lagi. Ya. Jadi Bang Nih. Gio ini pelopor Wet filter dry. kaos kaki. Kaos sebenarnya. kaki sama wet dry juga. Dan Nah, wet dry. Iya. Apa kelebihannya wet dry dibanding biasa aja? Wet dry sesimpel ini, Bang. Ini kan busa namanya filter floss. Oke. Kalau ini direndam, Bang, 3-4 hari udah mampet, Bang. Oh, hitam-hitam kan, penuh kotoran. Udah gitu. mampet lah, air udah nggak bisa lewat lagi. Oh iya. Tapi kalau lo di atas air, Oh.
Ini gue ganti filter paling busanya aja 2 minggu sekali, Bang. Oh, jadi ini tidak boleh terendam air? Nggak boleh. Kalau wet dry? Lo kerendam air 3 hari udah mampet Hitam. udah. Oke. Itu biar lebih efektif nyari si mekanis itu ya? Betul. Apa yang gede-gede pupnya? Yang nggak kesaring sama static bed gua kan yang halus banget. Yap. Masuk lagi ke yang kos kaki. halus. Nah, kos kaki ini kan ada mikronnya nih. Ya. Mikron dia lebih besar dibanding busa putih. Oh. Jadi yang kotor-kotor kesaring kos kaki, yang lebih kecil lagi Kesaring floss. kesaring floss. Wow, gila, makanya airnya bisa sebening ini. Betul. Ini rahasianya ya. Nggak pakai merek-merek kan ini? Enggak, kos kaki, Ini kos kaki bener-bener bola, Bang. Kos kaki Ini bola sama loh. anggota gua Dani dijahit Dijahit. aja, udah. Tuh, ini metodenya ya. Tapi bener, tau nggak sih kalau zaman dulu ibu-ibu dari keran suka Betul. dikasih apa? Kos kaki. Kos kaki ya? Iya. Lah itu ya konsepnya sebenarnya. Betul sama. Ibu-ibu airnya coklat segala macam pakai kos kaki biar bersih ya sama. Oh, kayak gini konsepnya dipakai Sama. Bang Gio. Gila ya, kepikiran aja loh ini. Ini boleh kalian contoh, ini keren banget ini. Terus yang ini gua kan udah pernah nyoba dulu, gua taruh di dalam air sebentar habis. Kayak gini berminggu-minggu. Jadi ini udah penuh, pokoknya nih kesaring lagi nih kan. Oh iya, wah keren. Nah, ini kan kelihatan nih kotorannya. Keren banget, luar biasa. Ini atasnya Megatank kayak begini, tuh Arapaimanya buset gede banget. Mau kita matiin filternya dan Coba matiin kita filternya lihat dan top view-nya biar ya, kelihatan top top view. view-nya. Top view-nya gila, ini gede banget sih. Wow. Ini pakai pompa berapa banyak Bang di sini? Ini total pakai masing-masing Resun PG 28.000 Bang. Oke, Kali- 28.000 kali Kali 6. Huh, 28.000 dikali 6. Kali 7 karena ini satu lagi 28.000. Berarti sekitar 200.000 liter 200.000 liter. per jam. 200.000 liter per jam. Gila, ini masuk berapa ya? 7 kali Megatank gua ya, 8 kali Megatank gua, gila. Masing-masing Resun PG 28.000, kan kali tambah satu lagi ini yang tadi Iya. ngalirin itu. Wow. Kan anggap aja 30.000 kali 7 udah 210.000. Ya 200.000 lah kurang lebih. Coba kita lihat dari sini ya. Gila, ini mewah banget kalau dari atas. Wih, this is it guys. Wah, gila ini sih. Gue suka banget nongkrong di atas sini. Lihat ini. Ini emang Eh, nongkrong di sini kadang-kadang gue bawa kopi ke sini juga, Bang. masa sih? Gue matiin filternya, Bang. Gile. Kadang-kadang gini, Bang, dah jenuh ngeliat dari depan kan, pengen ngeliat view kolam ya. Iya. Bawa kopi sini ngerokok. Bisa apa, juga ya. Bisa Nikmatin juga. dari sini. Gila, Arapaimanya buset gede banget. Sama badan gue gedean dia. Tuh. Wow, tebal banget bodinya ya. Tebal. Ini juga fan apa ini RTC. Platinum RTC ini gede banget. Segede badan gua juga hampiran lebarnya. Wah, itu primadona memang ya. Kalau di laut itu udah kayak ikan Bang. jit. Wah. Udah kayak ikan jiti, ikan marlin. Iya. Ini udah kayak torpedo ya kan. Gile. Arwananya pun tebel ya badannya ya. Tebal, Bang. Gile. Itu arwana tebel banget loh, sejengkal tuh tebelnya. Keren banget kalau dari parinya ya, apa kontras banget dari bawah kita bisa lihat, terutama yang kayak putih-putih ini, yang si Leopoldi. Wow. Terus si galaksinya mungkin di sebelah sini ya, di bawah sini, di belakang Iya. gue. Kalau kalian bisa lihat tuh, anjir sih ini gede banget sih Bang. Kalau dari atas gak karu-karuan ini. Ini di depan gue si Goliath Tiger-nya. Wow, itu sama kaki saya lebih gede dia kayaknya ini. Bang Odri, berani nyemplung nggak? Berani lah. Sebenarnya nggak berani. Sebenarnya takut. Tapi kita berani-beraniin ya. Harus berani lah. Nggak, dia baik kok. Pada kenal orang, Bang. Tapi kaki orang codet. Gimana? Itu kan accident, Bang. Iya, iya. Nanti dia udah pada kenal orang di sini, nanti gua masuk ya. Karena gua bosen berenang di tank sendiri. Kita mau berenang ke tank suhu ya, tank sepuh nih. Ini legendnya, ini inspirasi gua bikin Megatank juga dari sini awalnya. Jadi menyenangkan sekali. Oke, sebelum gua berenang ya, kita lihat dulu Bang. Di samping tuh ada apa? Burung. Ada otter. Otter. Sama tadi ada bubo ya. Coba kita lihat dikit Ya, dulu. kita lihat ya. Sebelum kita tutup. Oke. Ah, tunggu bentar, Bang. Ah, tuh kan kayak Iya, jam iya, 5 kembali lagi begini kita- kan. Ah, ini garnya yang tadi terakhir nih. Tadi lupa kesebut. Di sini ada gar. Sama ada satu lagi yang lupa kesebut. Ada lagi gue lupa. Tuh. Guling. Oh. Itu lele. Itu Australian Langfish, Bang. Nah, kan ini. Jadi kalau Australian Langfish ini juga udah lama banget dan
Sebelum apa bahasanya ya? Zaman-zaman hanya segelintir orang yang punya, gue salah satu yang punya. Oh jadi ini lama? Udah lama bang. Dari lama banget? Sama lah 2018-19. Wow, udah 6 gila, tahun. 6. Gue beli 25 cm. Wow. Gue nggak tahu dulu sekarang berapa. Wah sekarang ratusan juta bang? Kalau dulu gue beli Katanya. itu masih 1 juta per senti. Oke, kayak Chandra Barca zaman dulu. Zaman juga dulu, mirip-mirip. 2018-2019. Lucu banget. Ah, Wow, kok bisa ya digabungin sama yang gede-gede gini? Ini bukannya sensitif banget ikan ini? enggak, Oh enggak? aman. Langfish biasanya kalian itu dari Afrika ya? Afrika, Ini Australia, jadi beda langfish. beda. Tapi katanya langfish napasnya pakai paru-paru bang. Enggak, jadi gini, kalau yang Australian ini beda sama African. Kalau African itu kan memang dia pas musim panas, dia bisa hibernasi di dalam itu bersekian lama kan begitu. Yap. Ini paling dia bisa hidup tanpa air cuma kayak 24 jam paling maksimum. Oh gitu. Jadi beda sama kayak beda tetangganya. jenis lah ya, beda jenis. Betul. Cantik banget ya. Ya. Lucu sekali, mukanya cute banget tuh ya. Ini udah 1 meter juga. Dan yang terakhir yang nggak kalah cute ini nih. Wah, si pembuat onar kalau ini nih. Nih, Tapi kalau ini dia baik bang, dia nggak ada iseng. Oh, Jadi iseng. gini, yang gue perhatiin kan dulu gue pernah punya aligator yang platinum juga. yap. Dibanding dengan yang albino, yang platinum ini lebih rese bang. Oh, yang platinum lebih rese. Kan yang beredar banyak kan paling banyak kemarin-kemarin kan platinum. Platinum. Itu rese bang, dia temperamennya suka pengennya digigit-gigit ekornya ya kan, rese Iya, lah. Bener. Ini enggak. Oh, jadi albino mungkin karena matanya lebih rabun kali ya? Mungkin Kali seperti ya. itu, Terus mungkin. dia lebih jinak tuh. Nah, dia Ini nggak- albino terbesar dalam hidup gue yang pernah gue lihat, sumpah. Karena albino yang ini saat pertama kali aligator gar albino masuk di Indonesia, Bagi orang yang inilah punya. yang pertama. Inilah yang pertama kali masuk di Indonesia. Dulu harganya 20 juta ya. Ya, Sekarang oke. Yang tadi kalian lihat Heeh. itu udah jauh banget. Gua beli itu mungkin udah 1 jutaan seekor. hah? Nah, masalahnya terjangkau. dengan mungkin sama dengan di reptil kali ya. Iya. Morph itu ketika baru emang Hype-nya lagi tinggi-tingginya tinggi. jadi mahal. Habis itu orang breed segala macam. Ya Jadi udah. banyak sekarang harganya turun ya. Iya. Memang begitu ya, bukan monkey bisnis, emang begitu Bukan, ya. ya emang begitu. Supply and demand itu, memang Betul. supply-nya banyak sekali jadinya. Tuh, cantik sekali ya. Ya. Wow. Ini yang pertama kali di Keren Indonesia ya. masuk. Albino raksasa. Ini lebih jahil mana, si Goliath Tiger sama si Gar? Albino. Dua-duanya nggak ada yang jahil bang. Oh, di sini nggak ada yang, Nggak ada yang jahil jahil. ya? Nggak ada Jadi yang pada jahil. jinak-jinak, berarti ini maintenance-nya memang bagus. Ngerawatnya benar-benar diperhatiin, jadi dia socialize banget sama orang. Karena kuncinya satu bang, Apa melihara tuh? ikan predator itu analogi paling sederhana yang bisa gua kasih ke Bang Audrey itu sama kayak kita, anggap aja mereka ini preman bang. Oke, preman itu rese kenapa? Lapar dia. Oh, lapar. Lapaknya diambil. Iya. Nah, hampir semua ikan predator kan teritorial. Oke. Jadi kalau space-nya ada, mereka nggak terlalu ini dan mereka juga dari makan tercukupi. Jadi makannya hampir semuanya kalau abang lihat kecuali pacu ya, Iya. kan mulus-mulus saja bang. Betul, nggak ada yang codet ya kan? Iya, Nggak ada makan yang grepes. cukup, dari space cukup, teritori mereka ada masing-masing. Oke, betul. Gitu. Jadi Dan tiga itu, ukurannya juga ya nggak terlalu yang gimana-gimana banget Tuh. kan jomplangnya. kalau mau pelihara predator harus itu makan, space. Sebenarnya ikan predator tuh yang mahal tuh bukan ikannya bang, makannya bang. Bener, makannya apa? Di sini makannya apa bang mereka? Kalau di sini semua ikan selar rata. Selar kuning. Ikan selar apa dan namanya dan pokoknya Dani yang Bang Angga Selar yang lah ya, beli. selar kuning gitu kan? Ah, Iya. Sekilo ya sehari 3 kilo lah. Waduh, Semua ikan ya. berarti tapi nggak gitu mahal ya? Berarti kayak 60 Nggak, ribuan nggak. lah ya sehari. 1 kilonya berapa mas? Ah, 100.000 lah. 100.000 Oke ya. lah, cincai lah. 100.000 sebulan 3 juta lah kurang Cincai lebih ya. lah. Masih aman Untuk lah ya. hobi. Untuk tank 100 ton. Ah. Nih, kenapa ada bubo sumatranus di sini? Ini gua pelihara dari buka mata mas. Oh gitu. Bang. Dari brancher gitu ya. Jadi Dari baby ya? Iya, jadi kemarin sempat ada melihara bubo satu lagi. Oke. Cuma belinya kayaknya tangkapan alam. Oh, jangan. Jadi galak. Galak bener. Dan nggak bisa diapa-apain. Kalau ini Diajak baik. free play segala macam nggak mau. Ini udah bisa nih. Kita lucu panggil banget. jauh. Udah bisa terbang sendiri dia. Wah, apa hubungannya ikan predator sama burung hantu? Nah, ini kan burung predator juga. Oh iya. Dia makanannya kan kalau kita ngasih makannya pakai burung puyuh.
Lucu banget ini. Burung puyuh ngasihnya DOC ya. Iya. Tuh, Bubo sumatranus. Cantik sekali. Ini masih kayak setengah gede. Kalau Iya. gede dia hitam sini ini. Iya. Alisnya. Yang kemarin kita beli itu udah gede banget. Oh, udah hitam. udah hitam. wah, galak, nggak mau dia apa-apain. Oh, ini lucu banget. Ini ya masih ada imprintnya dikit, jadi kayak, wah lucu banget ini, masih suara bayi ya. Ini gemes sekali tuh, Bubo sumatranus udah bisa FTM gitu ya. Udah, dari sini sampai ujung situ kalau dipanggil makan udah terbang mau dia. Luar biasa. Jadi kalau ikan selar nggak habis kasih dia. Nggak mungkin kebalik nggak habis kasih sono. Ini ada satu lagi nih yang pemakan ikan juga kayaknya ya. Jadi kalau ini bang, gua sama kayak melihara kucing bang. Oh iya, dikasih pasir Pakai kucing. pasir. Lucu banget ini metode peliharanya. Nih bang. Ini boleh jadi Pasir inspirasi kucing ini. nih. Bak kucing, pasir kucing, kasih minumnya. Ya berak di sini. Bener. Mungkin anggota gue si Dani 3 hari sekali aja nge-skop buang, udah. Iya. Bener, biasanya kalau pup burung itu kan berecetan ya kayak di mana-mana gitu kan. Betul. Ini bisa ditaruh pasir kucing. Pasir kucing ini. Inspirasi, ini keren. Nah, bisa ditiru. kalau dia kan beraknya bukan yang nyemprot ke belakang gitu kan, Iya. dia kan jatuh ke bawah. Jadi bisa. Iya. Kan ada jenis burung yang beraknya nyebar ke belakang ya. ya, kalau ini enggak, kan plek jatuh udah. Iya, wow. Di skop, dah. Jadi inspirasi ini bagus banget, ini gue baru Nah, pertama ininya lihat bukanya kandang di begini. sini nih. Buka ininya. Tinggal ganti pasir kucingnya ya. Iya, tinggal tarik kan. Wow. Kayak melihara Wah, kok kucing gue gak jadinya. kepikiran selama ini. Keren memang. By the way, itu Megatank. Bang Gio ini desain sendiri loh ya. Desain sendiri semuanya. Bikin sendiri, nggak pakai kontraktor, nggak pakai apa ya. Emang keren ya. Jadi 2020 pas Covid itu kan emang kita nggak bisa ngapa-ngapain, gabut lah ya. Jadi gua desain sendiri, semuanya gua hitung sendiri. Gua tinggal panggil orang, lu kerjain panggil tukang. Gila, jadi Gua yang mandorin juga sendiri. Menghemat biaya. Terakhir Bang, ini Oke. sebelum kita ke outer. Ah, Ini Megatank ini habis berapa duit Bang? Kira-kira lah, kisaran kalau saya mau bikin Megatank 100 ton. Mesti nyiapin duit tuh berapa sih Bang? jadi gini, Kisarannya. kisarannya. Minimal banget dah. Paling minimal, tapi maunya 100 ton. Range-nya mungkin di 500 up. 500 sampai 1 M ke atas. 500 juta sampai 1 M range-nya. Iya. Tergantung Tergantung nanti bahan. tergantung bahan, tergantung yang paling mahal itu nanti di kaca. Oke. Soalnya kalau dari konstruksi, kaca atau akrilik ya. Iya, Kalau iya. dari konstruksi, paling habis-habis rengnya ya, di luar filter ya. Ya. Paling 100-200-an. Oke, konstruksi doang. Itu baru konstruksi Tidak doang. sama kaca. Nggak sama kaca. Kaca ini tergantung belinya ke siapa, Dapat diskon dapatnya nggak? berapa, biaya pasangnya berapa, Oh, dapat beda-beda diskon ya? apa enggak, begitu kan. Nah, kalau filter rengnya ya tergantung. Kalau filter gua mungkin habis sekitar 100 kemarin. Nah, 100 itu doang. juga dengan yang standar. Iya. Itu udah termasuk pompa dan lain-lain ya. Kan satu pompa aja 3 juta kali 7 udah berapa? Oh, iya Kan bener lagi, pompanya kan pompa mahal kan juga. mahal kan, habis juga berapa puluh juta beli pompa doang, beli Betul. media. Betul. Media juga tergantung, kalau ada yang mau pakai media yang kayak gimana, udah berapa juga habis. Seperti tuh. itu, di luar kaca. Belum ikannya. Belum Kalau ikannya. ikannya doang. Di sini jatuhnya ikannya nggak ada yang mahal-mahal sih. Karena Bang. gedein sendiri ya? Iya. Oh gitu. Jadi tetap mahalan tanknya daripada ikannya Betul. sebenarnya ya. Ini memelihara air dan tank yang susah ya. Betul. Karena yang gua selalu bilang di hobi ini, kita ini sebenarnya melihara airnya bang. Betul. Ikan itu gini, lu melihara ikan ngapain bang? Kasih makan, habis itu apa? Ya sudah. Ya udah. Tapi kalau airnya kenapa-kenapa kan rungkat semuanya bang. Betul, setuju sekali. Jadi memang ini yang sulit meliharanya tuh air. Airnya. Ditambah sulit juga duitnya ya. 500 juta minim. Itu juga gue ya jamin nggak segede gini sih kalau kalian yang bikin. Nah, Ada kolam renang, bikin sendiri juga. ini Semua bentar. bikin sendiri ya bang di sini. Arsitek nggak laku ya. Kita ke Wih, sini. Seru banget. Tuh. Halo bro. mau berenang sore-sore ya ini ya. Seru banget di sini. Ini outernya ada di sini. otter di sini. Wah. Kenapa tiba-tiba ada otter, Bang? Jadi gua kan bingung nih, ini mau diisi apa. Anjir, Jadi otaknya pakai fiber. jadi kalau gua tuh kemarin nyari predator darat lah. Cuma kayaknya ujung-ujungnya emang yang berhubungan dengan akuatik. Jadi gua ujung-ujungnya nyarinya yang semi akuatik ya otter. Kenapa nggak buaya aja, Bang? Caiman gitu? Kemarin gua mau ngambil caiman. Oke. Dwarf caiman. Iya. Cuma kayaknya nggak bisa diajak interaksi. Oh. Cuma dilihat doang kan. Iya. Kalau Nah. ini bisa dielus Ini gitu. masih bisa diajak interaksi. Dikasih makan.
dan dikasih makan. Ini kita kasih makan, Bang. Yuk, kita kasih makan yuk. Nah, Seru ini banget. tempat ininya nih. Mereka udah minta makan ini ya. Seru banget Mereka kalau tuh ngeliat orang. berisik karena minta makan, Bang. Iya. Jadi makanannya lele. Wih, makannya lele. Live feeding nih. Iya. Jadi lele ini kita nggak langsung kasih ke dia, kita lempar di kolamnya. Oh, nih dia bisa berburu. Iya. Serius, Bang? Makannya kayak gini kan enak ngelihatnya. Iya. Dari ready nggak bakal kabur dia nih. Tunggu, ntar. Wih, ganas juga ini otornya. Wih, Tuh, gila satu lagi berburu tuh. beneran. Nah, Wih, tuh. wah ini sih replika kayak di alamnya ya, dia berburu ya. Iya. Jadi nggak gua lempar kasih ke dia. Ih, gile. Bener-bener kayak di alamnya guys. Wih, Biasanya kan orang lempar kasih, enggak. Benar. Gua emang gua taruh ke sini. wow, gue baru pertama ini lihat otter berburu beneran. Maksudnya di captivity ya. Iya. Ih, lucu banget. Biasanya orang udah dikasihnya lele mati. Betul. Ini lele hidup udah kasih. Berburu beneran di bak fiber. Ini bak fiber ikan mas kopi. Jadi enggak, kemarin ini kan ada di atas Ah, untuk akuarium evakuasi lah atau karantina. ya. Terus pas melihara otter kayaknya emang harus ada yang dia bisa Visualnya. berenang, kita Visual berenang ya. visual berenangnya. Jadi harus pakai bak fiber. Pas sebenarnya kayak kolam biasa juga bisa ya. Iya, atau akuarium. Tapi akuarium gua masalahnya susahnya kan pinggirnya itu dia berdirinya gimana? Licin. Licin. Nah, Kesian. makanya bak fiber kan lebih Oh iya. nyaman dia. Gila ini udah semua dikasih anti slip. Jadi welfare banget, ini keren ya. Miara otter tuh minimal begini. Jangan taruh kandang kucing ya kan. Kasihan deh kalau kandang kucing doang nggak ada kolamnya. Nah, jadi ini copot nih. Ini sebenarnya Bang, kan Gimana, Bang? Megatank itu kan pakai ada namanya auto drip. Oke. Ini luberan air dari Megatank itu Ah, ini nyambung sama Megatank juga. Oh iya, ini tadi copot nih. Ini nyambung sama Megatank 100 tonnya ini. Tunggu, Oh my god. copot ini. Jadi kan gua kan pakai sistem auto drip. Ya, Nah, jadi air luberan Megatank itu dripping ke sini. masuk ke sini. Terus di sini dripping kemana lagi? Oh, langsung ke got. Dia keluar situ, masuk sini, atulah ngeparit sana. Langsung ke got. Nah, jadi air Megatank ini juga di sini nggak perlu pakai filter, makanya bening ya karena Udah air Megatank. air Megatank keisi terus. Gila ini ya, organik ini bener ya. Jadi zero waste. Zero waste. Even air sisa Megatank aja bisa buat otter dulu. Gua lempar ke otter dulu. Soalnya kan kalau nggak kan orang kan rata-rata yang gue perhatiin Bang, otter itu masuk aja, mau berani. Aman lah. Nah, otter aman, dia lagi makan. Aman. Ah, abang masuk Bang, ya sini. Sini lihat nih. Ah, Tuh. kalau nggak nanti keluar dia. Lagi mamam. Iya, cuma harus dijagain. Nah, Nah, jadi lucu banget. kalau lagi makan nggak bakal keluar. Nah, jadi kan biasanya kolam orang itu kan butek karena dia kan binatang darat. Ya. Nah, keluar masuk. Bener. Nah, kalau ini kan air masuk terus nih dari Megatank ngalir ke sana, ya udah Turun ke ngebersihin. sini. Betul. Memang hobinya Bang Gio ini bikin kayak sarana-prasarana begini ya. Terintegrasi semuanya terfokus di Terintegrasi, Megatank. Ya. Oh, gokil ini ya. Nah, Nah, ini kenapa ada begininya nih modelnya? ini kan nih ketinggian air Megatank itu di sini, Bang. Oke, oh takut balik ya airnya. Jadi ketinggian air Megatank itu ke sini dan dia luber. Nah, lubernya makanya gue balikin lagi dulu ke sini. Oke. Dia ada backupnya. Gila, ini kayak gini-gini belajar dari mana sih Bang? Otodidak dan Masa ini sih? beneran Otodidak. otodidak dan ini untuk ngebersihin kandang otter, Bang. Kan kadang kan ada pus segala macam. Gua kan nge-backwash Megatank nih, Bang. Gimana caranya Bang? Di sini, Bang. Oh, ada backwash-nya di sini. Nah, kotorannya Langsung ke flush. ke flash, Wih, buang ke sana. gila. Nah, ini kan paritnya tuh langsung ke sana, Bang. Wow, gokil. Ini kalau maintenance seminggu sekali lah ya. Kadang-kadang kan kotorannya gimana? Ini backwash-nya Megatank. Iya, backwash Megatank dari sini. Anjir, even backwash-nya Megatank bisa ini loh, apa? Jadi alat semprot kayak flush toilet. Udah cuma gini doang, terus tutup. Wow, nih otternya di sini lagi makan. Udah. Lucu Nah, ini banget. kan tuh kotorannya masuk ke ini. Gua baru pertama kali lihat Selesai. ya. Ada integrated kayak gini, even sampai kandang otter integrated ya. Masuk kandang kotornya ke sini kan. Atau jadi ini nanti airnya kering udah pupnya segala macam misalnya ada yang masih mengendap
kebuang aja udah. Gue even di zoo aja nggak pernah lihat kayak gini loh. Seintegrasi ini baru di sini loh. Anjir. Ini keren Ini sih. ya. Wow. Nanti kan abang bisa lihat tuh kotorannya kan, Iya, iya, kebuang iya. sendiri. Pupnya pada kebuang. Wow. Pupnya kebuang semua. Keren luar biasa. Nah, jadi nggak banyak maintain dan ini dia udah sibuk ini Benar. aja. Nih, lucu banget nih mereka lagi makan lele. Wah, lahap-lahap banget makannya. Oke, kalau begitu kita keluar lagi ya. Keluar dulu. Biarin kamu makan ya. Dulu, Oke, satu-satu. mamam. Nah, Bye-bye. Dia kalau makan nggak mau keluar sih, tapi kalau lapar rebutan mau keluar Dia dia. pasti mau ngejar lele yang di box ini. Gila, itu dia backwash-nya. Wah, gokil. Nah, jadi Memang keren banget. Apa ini sih tipsnya, Bang? kalau udah jam segini udah makin malam makin enak Bang. Jadi ini kan tadi kan lampu ada 5. Ya. Kalau jam segini udah cuma nyala 2 ini. Dua doang yang Ini lampu. 2 doang. Gila. Apa sih tipsnya Bang biar ulet gitu terus bisa belajar sendiri tanpa kontraktor terus tapi jadinya tetap bagus begini? Kalau gua mungkin lebih ke passion ya Bang ya. Passion. Passion. Itu yang harus dicari. Dan kalau sebenarnya. gua sih sebenarnya kan gua punya ilmu A, B, C, gua sambung-sambungin jadilah begini. Di dunia bisnis pun kayak begitu, gua sambung-sambungin Bang. Keren ya. Wow, ternyata ya nggak mesti kayak segalanya bayar. Oh, enggak, Ternyata enggak. bisa juga ngerjain sendiri bahkan turns out karyanya bisa lebih bagus daripada yang bayar loh. Karena gini Bang, saat awal gua ikan itu segala macam, nih saksinya nih. Itu gua semua sendiri yang ngerjain. Karena gua tipenya gua mau ngerjain kalau udah mentok dalam arti udah sempurna menurut gua, baru gua kasih orang. Oh. Jadi menjelang itu gua selalu kerjain sendiri. Dulu awal-awal itu ganti filter sendiri, ganti busa sendiri, semua sendiri. Dia cuma helper doang. Keren. Nah begitu semua udah, gua buat sistem segala macam. Sekarang dia jalanin aja udah. Keren. Dia kerjaannya cuma ngasih makan doang, udah nggak ada ngapa-ngapain, sama ganti busa sebulan sekali. Bener-bener kelihatan kalau orang yang passionnya memang di ini bukan passion ikan ini, passion sarana prasarana ini namanya ya. Nah kayak otter kan kemarin gua mau buat kandang otter yang lebih proper Bang. Yap. Tapi gua mikir pastikan dulu gua emang segitu passionnya sama otter. Sama otar. Oh, tetap basicnya dari si binatangnya dulu apa? Betul, ikannya dulu. kayak ikan kan gua sukanya dari Pari, gua, enggak, dari gua TK Bang. Oh iya, jadi either Jadi way lah bukan yang baru suka, kalau otter jujur gua baru suka. ya. Baru suka. Jadi sebelum gua yang tanda kutip invest gimana, ya gua pelajari dulu. Dia butuhnya apa segala macam, baru nanti bener ya Bang ya, jangan Benar. kita karena kan harus nyesuaiin binatang ya. Betul. Bukan oh gua maunya begini, binatang harus ikutin. Enggak. Kita harus sesuaiin habitat aslinya kalau bisa. Binatangnya dia maunya gimana. Betul. Baru kita buat sesuai. Keren banget Gi, inspirasi kita semua Bang Giovanni Iya. Suhendi. Ini gua mau coba nyebur dalam megateng ini ya, tapi abis ini ya. Saya orang pertama nih Bang. Orang luar maksudnya. Silahkan. Hah? Mau sendiri apa ditemenin sama Bang Angga? Sendiri aja lah, sendiri aja nggak apa-apa. ya. Sendiri aja. Sendiri agak nekat-nekat ya. Nggak Tapi apa-apa. Aman lah ya. Di sini intinya kalau gue lihat dia nggak akan nyerang. Ya. Arapaima dia nyamperin penasaran. Yap. Dia bukan mau nyerang. Aligator nyamperin penasaran. Dia nggak akan nyerang. Pari yang abang jangan panik. Dia datang itu karena kita udah saking seringnya masuk. Dia tuh mau ada makanan nggak? Oh, penasaran aja. Ada makanan nggak? Nggak ada. Ya udah jalan lagi. Oke. Jadi jangan takutan. Panik. Waduh disamperin Aman. pari. Intinya begitu. Kita coba seperti di megateng sendiri ya. Oke, kalau begitu. Di subscribe channelnya Bang Gio. Siap di Giovanni. Giovanni Suhendi. Suhendi, Instagramnya ini My Stingray 89. 89. Siap. Jangan lupa like, subscribe, guys. Audrey, King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.